Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Berjumpa kembali bersama Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik anak-anak, sebelum kita melakukan kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu dengan kelas 10 IPS 2. Benar. Yang pertama ada Ajeng Ayuning Tias hadir. Bu, hadir. Ajeng Ayuning Tias hadir ya. Berikutnya ada Siti Komaria hadir. Hadir, Bu. Siti Komaria hadir ya. Lalu yang berikutnya ada Safira Indriani. Hadir, Bu. Safira Indriani hadir ya. Lalu yang terakhir ada Yulika Nur. Yulika hadir. Alhamdulillah peserta didik pada kelas 10 IPS 2 hadir semua ya. Oke anak-anak, bagaimana hari ini? Sudah siap untuk mengikuti kegiatan belajar? Siap, Bu. Alhamdulillah sudah bersemangat ya. Nah, pada minggu lalu Ibu telah menyampaikan mengenai motivasi. Apakah kalian di sini masih mengingat motivasi apa yang Ibu sampaikan pada kalian? Saya, Bu. Motivasi yang diberikan yaitu ubahlah diri kamu, maka masa depan akan merubahmu. Ya, tepat sekali jawabannya Safira. Lalu pada minggu sebelumnya pun Ibu telah menyampaikan kepada kalian bahwasannya hari ini kita akan masuk kepada materi, dan materi yang akan Ibu bahas yaitu mengenai manajemen. Ibu juga telah menyampaikan kepada kalian bahwa kalian harus mempelajari materi ini terlebih dahulu. Apakah materi ini sudah dibaca? Sudah, Bu. Nah, ada yang menjawab belum, ada yang menjawab sudah ya. Jadi, Ibu harap untuk yang belum, kalian dapat mempelajari materi ini terlebih dahulu. Kenapa? Karena Ibu akan mengambil 2 penilaian. Yang pertama, tentunya Ibu akan mengambil penilaian kalian dari keaktifan kalian di dalam kelas. Dan yang kedua, Ibu akan mengambil penilaian kalian dari hasil tugas yang kalian kerjakan. Tentunya kedua nilai ini akan menjadi nilai akhir kalian. Nah, dapat dibantu pula oleh kehadiran kalian. Apakah di kelas ini ada yang mengikuti kegiatan organisasi? Boleh angkat tangannya? Ada, Bu. Bu, saya mengikuti organisasi OSIS. Nah, tentunya Siti dalam kegiatan organisasi itu mempunyai struktur organisasi. Struktur organisasi ini yaitu pedoman bagi sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya. Tentunya dalam organisasi ini berhubungan dengan manajemen, karena organisasi ini dibentuk menjadi wadah untuk mencapai tujuan. Tentunya Ibu dalam pembelajaran ini pun memiliki tujuan pembelajaran ya anak-anak. Tujuan pembelajaran Ibu pada pertemuan kali ini yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian mengenai manajemen. Kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan mengenai fungsi-fungsi manajemen. Yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan mengenai unsur-unsur manajemen. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menerapkan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Nah, anak-anak, apakah ada yang mengetahui mengenai pengertian dari manajemen? Manajemen adalah suatu proses yang mengatur organisasi, Bu. Ya, tepat. Namun, lebih tepatnya menurut Thomas Hanelson, manajemen perusahaan merupakan ilmu dan seni yang memadukan fasilitas, ide-ide, proses, bahan, dan orang-orang untuk menghasilkan barang maupun jasa yang bermanfaat guna menjualnya dengan menguntungkan. Menurut kalian, apakah di era globalisasi seperti ini perusahaan perlu memperbaharui manajemennya? Perlu, Bu. Ya, tentunya peranan manajemen ini sangat diperlukan oleh perusahaan, karena perusahaan harus memiliki manajemen yang baik guna menyikapi persaingan di luar perusahaan.
Baik anak-anak, jadi pada manajemen ini memiliki 5 fungsi. Fungsi ini adalah tujuan dari aktivitas yang ingin dicapai oleh seorang manajer. Berikut 5 fungsi tersebut. Yang pertama ini ada perencanaan anak-anak. Nah, perencanaan ini adalah rancangan yang ingin dicapai oleh perusahaan pada periode berikutnya. Jadi, pada perencanaan ini juga memiliki 3 tahapan anak-anak. Yang pertama itu ada top level planning. Biasanya top level planning ini dirancang oleh direktur dan manajer untuk merumuskan tujuan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan. Tak hanya itu, direktur dan manajer juga dia merancang bagaimana untuk menyelesaikan masalah pada perusahaan. Yang kedua itu ada middle level planning. Middle level planning ini biasanya menjadi tanggung jawab kepala bagian untuk menerangkan kepada karyawannya apa yang ingin dicapai oleh perusahaan. Yang ketiga itu ada low level planning. Biasanya low level planning ini dirancang oleh staf maupun karyawan untuk menyelesaikan tugas yang telah ditentukan perusahaan kepada mereka. Jadi anak-anak, fungsi dari perencanaan ini mencakup perencanaan dan mengantisipasi terhadap risiko-risiko yang terjadi di kemudian hari. Nah, anak-anak, yang kedua ini ada pengorganisasian. Nah, Ibu minta tolong kepada Yulika Nur untuk membaca pengertian dari pengorganisasian. Baik Bu, pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasian, sumber daya organisasi, dan lingkungan tempat organisasi berada. Baik, terima kasih banyak Yulika. Jadi fungsi dari pengorganisasian untuk melakukan tata kelola yang melibatkan sumber daya untuk mengembangkan produktivitas perusahaan. Nah, anak-anak, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Bu, ingin bertanya, contoh dari perencanaan itu apa ya Bu? Baik, Ajeng, Ibu bantu jawab ya. Jadi contoh dari perencanaan itu adalah menetapkan target. Mengapa? Karena perusahaan perlu menetapkan target untuk mencapai laba. Nah, yang kedua juga menetapkan standar pencapaian perusahaan. Jadi, ini tuh dalam perencanaan harus ada pencapaian apa yang ingin dilakukan pada kemudian hari. Sampai sini sudah jelas, Ajeng? Jelas Bu. Baik anak-anak, yang ketiga itu ada penyusunan personalia atau staffing. Ibu meminta tolong kepada Safira Indriani untuk membaca mengenai pengertian dari penyusunan personalia. Penyusunan personalia merupakan cara pengolahan sumber daya manusia agar para karyawan dapat bekerja secara efektif. Baik, terima kasih banyak Safira. Jadi fungsi dari penyusunan personalia ini yaitu untuk mengatur sumber daya manusia pada perusahaan. Perusahaan pun memberikan pelatihan kepada karyawan untuk mengembangkan potensinya. Yang keempat itu ada penggerakan atau activating. Nah, sekarang Ibu ingin Siti yang membaca. Silahkan Siti dibaca mengenai pengertian dari penggerakan. Penggerakan merupakan tindakan yang mengusahakan agar semua kelompok mau dan memulai bekerja dengan senang hati. Ya, terima kasih banyak Siti. Jadi fungsi dari penggerakan ini adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemimpin manajemen dalam melakukan pengarahan, penggerakan, lalu mengatur dalam semua kegiatan pada perusahaan. Nah, Ibu ingin bertanya kepada Yulika. Yulika, tolong sebutkan contoh dari penggerakan. Silahkan. Memberikan penjelasan secara detail mengenai kebijakan yang sudah ditetapkan. Ya, tepat sekali jawabannya 100 untuk Yulika. Baik, yang terakhir ini ada fungsi manajemen yaitu pengawasan. Ajeng belum membaca ya, jadi Ibu minta tolong kepada Ajeng untuk membaca pengertian dari pengawasan. Silahkan Ajeng bantu Ibu untuk membacanya. Baik Bu, pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah diterapkan.
Ya, terima kasih banyak Ajeng. Jadi fungsi dari pengawasan ini yaitu untuk menilai suatu kinerja berdasarkan standar yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, tentunya dalam menjalankan fungsi manajemen ini terdapat unsur manajemen. Nah, apakah ada yang mengetahui apa saja unsur-unsur manajemen? Sudah, Bu. Manusia, Bu. Cara kerja, Bu. Pasar, Bu. Uang, Bu. Wah, kelas ini pada hebat-hebat. Jawabannya semuanya tepat. Baik anak-anak. Jadi unsur-unsur manajemen ini yang pertama itu ada manusia. Manusia ini sebagai unsur dalam manajemen yang pertama. Dan yang kedua itu ada uang. Uang ini unsur manajemen setelah manusia. Mengapa? Karena uang ini juga sangat penting untuk menjadi modal bagi perusahaan. Yang ketiga itu ada mesin-mesin anak-anak. Nah, mesin-mesin ini sebagai unsur yang membantu perusahaan untuk menjalankan kegiatannya dalam menciptakan produk. Tentunya, mesin-mesin ini dapat membantu karyawannya untuk mempermudah pekerjaannya. Yang keempat, ada barang-barang inventaris anak-anak. Jadi, barang ini untuk mendukung berjalannya perusahaan. Contohnya seperti alat kantor, komputer, mesin fotokopi. Nah, ini dapat membantu bagaimana jalan perusahaan menjadi lebih produktivitas lagi. Yang kelima ada metode. Metode ini menjadi bagian yang paling penting dalam menjalankan suatu pekerjaan. Metode ini harus dipilih dengan tepat anak-anak. Jika tidak, proses pada perusahaan itu tidak akan berjalan sesuai apa yang direncanakan. Baik anak-anak, jadi yang terakhir itu ada pasar. Pasar ini menjadi unsur tempat transaksi bagi perusahaan. Nah, transaksi di sini yaitu jual beli produk. Produk ini yang dihasilkan oleh perusahaan untuk mencapai laba yang diharapkan. Baik anak-anak, lalu ada penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Ibu mengambil contoh pada bidang pengajaran. Bidang pengajaran ini berhubungan dengan kurikulum apa yang akan diterapkan di sekolah. Tentunya yang pertama ini ada perencanaan. Perencanaan kurikulum ini menjadi pilihan bagaimana kurikulum yang akan diterapkan oleh sekolah dalam menjalankan pembelajaran. Dan yang kedua di sini ada pengorganisasian. Jadi anak-anak pada pengorganisasian ini yaitu memilih visi, misi dan tujuan pembelajaran yang akan diterapkan pada sekolah. Yang ketiga ini ada pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Biasanya dalam kegiatan ini guru akan menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran. Nah, di situ pun guru telah menentukan metode yang akan dipilih dalam kegiatan. Lalu medianya yang akan dipilih seperti apa. Jadi tujuan yang diharapkan itu akan terlaksana anak-anak. Dan yang terakhir ini adalah tahap penilaian. Tahap penilaian ini menjadi ukuran bagaimana kurikulum tersebut itu memiliki kekurangan atau kelebihannya dapat diukur dari penilaian. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Saya, Bu, ingin bertanya, mengapa manajemen menurut Nelson disebut ilmu dan seni? Baik, Ajeng. Jadi seperti ini, manajemen sebagai ilmu dikarenakan manajemen ini adalah pengetahuan yang telah disusun. Pengetahuan ini didapat dari 5 fungsi yang tadi. Ada perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, penggerakan, dan pengawasan. Sedangkan manajemen menurut seni adalah kemampuan dalam mengelola sumber daya manusia. Tentunya dalam perusahaan mempunyai staf dan karyawan yang memiliki karakter yang berbeda-beda, Ajeng. Jadi di sini tugasnya manajer bagaimana caranya menyatukan tujuan-tujuan pada karyawannya agar tujuan perusahaan ini dapat tercapai. Sampai sini sudah jelas, Ajeng? Ya, Bu, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Saya, Bu, ingin bertanya, apakah manfaat dari manajemen? Baik,
Pada organisasi modern ini tentunya perusahaan memerlukan peranan manajemen. Mengapa? Karena jika tidak ada peranan manajemen, semua yang dijalankan tidak akan berjalan dengan lancar. Manfaat dari manajemen itu yaitu untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Nah, tujuan ini mencakup tujuan pribadi maupun tujuan kelompok. Sampai sini sudah jelas, Yulika? Jelas, Bu. Baik anak-anak, maka ibu akan simpulkan mengenai materi yang kita pelajari hari ini bahwa manajemen adalah ilmu dan seni dalam perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, penggerakan, dan pengawasan guna mencapai tujuan yang lebih efisien dan efektivitas. Baik anak-anak, untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi pada hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, terdapat 5 butir soal. Ibu harap kalian dapat mengerjakannya dengan tulis tangan dan dikumpulkan 3 hari. Sudah jelas sampai sini? Saya, Bu, ingin bertanya. Kumpulkan melalui apa ya, Bu? Baik, dalam pengumpulan tugas, Ibu akan mengirimkan email Ibu kepada WhatsApp grup. Nanti kalian kolektifkan hasil jawaban kalian di ketua kelas. Nanti ketua kelas boleh kirimkan jawaban semuanya kepada email Ibu. Baik, Bu. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas materi mengenai pendapatan nasional. Baik, Bu. Baik anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.